Asifa, Azan, Devin, Wanata, Wanata, Faizal Kanaka, Faizal Hasan, Marcelo, Irfana, Ika, Muhammad Hakim, Putih, Nasila, Razia, Kadar, Bukan Ibrahim, Alisa, Mania, Alexia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya walaupun pagi ya, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Tetap semangat. Dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk. Dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk. Se, ha ha ha, ma, ha ha ha, semangat. Duduk anak soleh dan soleha. Siap tangannya dilipat seperti ketupat dibelah empat. Anak soleh dan soleha siap belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Turus. Siapa yang ingat turus itu apa? Nah, turus adalah garis yang mewakili banyak data. Nah, turus itu Abi, turus itu dilambangkan dengan apa Asya? Seperti apa? Seperti huruf I besar. Nah, kalau misalnya dia sudah sampai 5 baru I. Nah, sudah paham semuanya turus? Lagi masuk kita ke dalam. Akan buka bukunya ya. Halaman. Nah, silakan buka bukunya halaman 58. Nah, kita buka halaman 58. Nah, silakan tangannya nggak ada pegang buku. Matanya perhatikan bicara semuanya. Udah, Azan? Nggak ada bicara sama temannya lagi. Nasila nggak ada pegang pensil, penghapus, peta pensil, nggak ada pegang-pegang pakut. Sekarang fokusnya sama Wija. Nah, hari ini kita belajar tentang diagram gambar. Nah, jadi sebelum kita masuk tentang diagram gambar, nah, kita sampaikan dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah yang pertama adalah mengurutkan, menyortir dan mengelompokkan data. Nah, nanti yang bisa bagaimana cara mengurutkan, menyortir dan mengelompokkan data. Nah, yang kedua adalah membaca dan menafsirkan data dalam diagram gambar. Nah, yang ketiga adalah menyajikan data dalam diagram gambar. Yang keempat, membaca dan menafsirkan data dalam diagram gambar. Nah, membaca data dalam diagram gambar ya, nah. Baik, kita sekarang masuk tentang diagram gambar. Nah, diagram gambar itu, kita tahu apa itu diagram gambar? Kan tahu apa itu diagram gambar? Nah, betul. Diagram gambar adalah yang disajikan dalam bentuk gambar atau simbol. Jadi kalau turus itu kan bentuknya itu simbolnya itu apa? Garis lurus atau I besar. Tapi kalau gambar, diagram gambar itu adalah dalam bentuk gambar. Nah, dalam bentuk gambar, nah ada nama lain dari diagram gambar itu siapa yang tahu? Nama lain dari diagram gambar siapa yang tahu? Siapa yang belajar tadi malam? Nah, nama lain dari gambar itu adalah pictogram. Nah, ingat gambar dan apa diagram gambar adalah yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, nama lain dari gambar itu apa? Diagram gambar apa? Pictogram. Jangan sampai salah lagi ya. Nanti ada pertanyaan pada saat ujian. Nah, nama lain dari diagram gambar apa? Nama lain dari diagram gambar apa? Pesan? Pictogram. Nama lain dari diagram gambar apa Tarika? Nama lain dari diagram gambar apa?
diwakili dengan apa? Garis lurus. Tapi kalau piktogram atau diagram gambar itu diwakili dengan gambar. Bebas, Kak Misha mau gambarnya apa? Boleh contoh gambarnya. Contohnya ada segitiga, boleh. Lingkaran boleh. Gambar orang juga boleh. Gambar apa lagi? Gambar persegi juga boleh, panci juga boleh. Gambar apa lagi? Boleh, gambar buah-buahan juga boleh dan berbagai macam. Pokoknya itu dalam bentuk gambar. Nah, lanjut lagi. Jadi dalam cara membuat lagi. Selanjutnya adalah langkah ke depan. Perhatikan ke depan nanti. Langkah membuat diagram gambar. Nah, jadi kalau diagram gambar, langkah yang pertama adalah kita ada datanya dulu. Misalnya yang menyukai apa saja yang mau disukai tentang apa maunya? School aja dulu. Beda nari, pramuka, besar aja ya. Besar.
Ada nari, ada basket, ada futsal, dan ada pramuka. Nah, lanjut, coba lihat berapa orang yang mengikuti anak ikuti eskul pramuka, nari, basket, dan futsal. Kan masukkan dalam tabel. Nah, langkah selanjutnya, lalu nanti bikin apa? Eskul dan banyak anaknya. Dengan apa? Dengan diagram gambar atau pictogram. Nah, sudah paham sampai sini sudah paham? Ada yang mengikuti eskul dari nari dan basket ada berapa orang? Dan itu ada 7 orang anak. Orang anak. Nah, lagi selisih banyak lagi ya? Mungkin yang selisih lagi. Selisih. Tadi udah nari dan basket. Sekarang selisih anak yang mengikuti futsal dan pramuka. Adalah sudah selisih kayak gimana? Nah, berapa orang? Berapa orang? Tetap apa? Tetap ada. Nah, berapa orang kan? Nah, berapa orang? Perbedaan selisih antara futsal dengan pramuka apa Vanessa? Berapa orang perbedaannya? Apa tadi? Ada 3 orang. Seperti ini nih kapan nih? Ini futsal dengan pramuka. Nah, futsal dengan pramuka itu ada futsal ada 3 orang, pramuka ada berapa orang? Ada 6 orang. Berarti selisihnya berapa? 3. Nah, lanjut lagi. Nah, tadi sudah. Lagi eskul yang paling banyak. Yang paling banyak. Nah, eskul yang paling banyak ada berapa orang kan? Yang pramuka. Banyak adalah pramuka. Nah, ya. Ada lagi. Nah, eskul yang paling sedikit. Paling sedikit yang mana? Sedikit adalah basket dan futsal. Nah, dah. Lanjut ya. Lanjut lagi tentang banyak siswa eskul. Ada yang tidak paham? Apa yang mana tidak paham nak? Selisih. Nah, kalau cari selisih itu saya coba lihat. Ini contohnya adalah tadi kan ada tadi selisih antara apa tadi? Futsal dengan pramuka. Futsal ada berapa orang saya? Ada 3 orang. Sedangkan pramuka ada 6 orang. Nah, coba lihat. Kalau pramukanya ada berapa orang? Kan? Ada futsal ada berapa orang? 3. Berarti perbedaannya berapa itu selisihnya? 3 orang. Lihat saja kalau misalnya pramukanya 6, futsalnya ada 3 orang, berapa orang yang bedanya itu? Cuma ada 3 orang. Nah, coba lagi Pak Nata. Kalau nari, saja nari dengan basket. Nah, nari ada berapa orang Nata? 4. Basket ada 3 orang. Berapa selisihnya itu Nata? Ada berapa orang? 1. Dari sini sudah paham? Sudah paham nak? Sudah paham. Nah, baik. Selanjutnya silakan bikin tugasnya halaman 61. Ya. 1 sampai 5 itu tadi silakan bikin. Ya, halaman 61 dari nomor nah, kelompoknya. Nah, bikin datanya.
gambar sila di depan. Nah, tulang bilang ke sila. Ya.